Saudara, Pengadilan Agama hadir bukan hanya untuk memutus perkara saja, tetapi juga memberikan ruang untuk perdamaian. Namanya ada proses mediasi. Dalam perkara perceraian, saudara, pasangan yang hendak bercerai lalu bisa rujuk kembali biasanya setelah melalui proses ini. Sebenarnya bagaimana teknis, alur, dan seberapa besar dampaknya? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Ibu Baihna. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Nanda. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kita akan berbincang soal mediasi ini, Bu Baihna. Nah, yang pertama, peran Pengadilan Agama terhadap mediasi ini seperti apa, Bu? Dan juga seberapa besar dampaknya? Peran Pengadilan Agama Jakarta Utara terhadap mediasi itu sangat penting sekali ya, karena mediasi ini menjadi jembatan ya. Bagaimana pihak penggugat, pihak tergugat dengan mediasi kita carikan jalan keluar, kita carikan solusi ya. Kenapa? Karena pihak-pihak ini sudah bermasalah ya, baik dari pihak penggugat, tergugat, tapi ketika di mediasi itu kita sebagai mediator kita menjembatani apa sih yang menjadi permasalahan di rumah tangga mereka. Jadi untuk PA Jakarta Utara sendiri itu dari 193 perkara mediasi itu alhamdulillah berhasil di 139. Jadi cukup penting ya mediasi di perkara perceraian ini. Jadi sesuai dengan kehendak Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pengadilan itu menyelesaikan sengketa. Jadi bukan memutus perkara. Dengan adanya mediasi, kita bisa menyelesaikan perkara secara damai. Apa yang menjadi tantangan terbesar kemudian bagi pihak yang berperkara ataupun juga mediator, biasanya apa tantangan yang ditemui? Kalau perkara perceraian itu sebenarnya yang terluka itu kan hati ya, perasaan. Berbeda ketika kita memediasi perkara harta ya, yang kita mediasi adalah bagaimana cara pembagian hartanya. Tetapi ketika kita memediasi perkara pihak yang bercerai, ini hatinya yang terluka gitu ya, broken home, orang-orang yang patah hatinya. Karena itu sebagai mediator kita tentu memaksimalkan ya, berbicara dari hati ke hati untuk menemukan solusi. Bagaimana sih, apa sih yang dikehendaki sebenarnya oleh pihak penggugat dan tergugat. Jadi tantangannya di situ. Kemudian juga sebenarnya kalau perkara perceraian bagi pihak sendiri mereka kan kadang-kadang di rumah sudah didamaikan, sudah ditemui oleh pihak keluarga. Karena tidak berhasil di rumah makanya dibawa ke pengadilan. Jadi sebenarnya tantangannya seperti itu. Tetapi kita sebagai mediator tentunya maksimal ya, memaksimalkan diri, memaksimalkan mediasi untuk mencapai perdamaian, karena tentunya perdamaian itu adalah lebih baik, as-sulhu bil khair. Perdamaian adalah puncak dari semua perselisihan. Dengan ada mediasi kita bisa menyatukan kembali. Itu buktinya tadi untuk PA Jakarta Utara sendiri. Perkara yang berhasil dimediasi itu sebanyak 139 dari Januari sampai Juni. Ini suatu yang prestasi yang luar biasa. Begitu Mbak Nanda. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya Ibu Baihna. Sehat selalu Ibu. Semoga segala urusannya lancar. Terima kasih. Saudara, di tengah tingginya perkara kasus keluarga, proses mediasi ini bisa menjadi harapan untuk seperti yang Bu Baihna tadi sampaikan, menjembatani hati yang retak. Jadi dari banyaknya kasus yang mengajukan perceraian, justru dengan mengikuti dari proses mediasi ini, para pasangan ini bisa kembali menemukan arah rumah tangga mereka. Dan tentu harapannya dari kasus ini yang lebih berharga adalah bukan hanya sekedar memenangkan perkara itu sendiri. Nanda Aprilia, juru kamera Bodia Vimala, Kompas TV Jakarta.